Maka kita siap untuk belajar firman Tuhan? Baik, silakan duduk. Mari kita taruh semua pada mezbah katanya. Ini bahasa alegoris kalau begitu ya. Karena di kita tidak ada mezbah literal lagi. Namun sebagaimana orang Israel dulu mempersembahkan kambing domba, kita mempersembahkan katanya di Roma 12 tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita dan pikiran kita dibaharui. Dan kita akan melakukan itu dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Saya ajak kita membaca di dalam Injil Matius. Kita akan lihat Injil Matius. Dan kita akan lihat pasal yang ke-13. Kita akan lanjut. Hari ini kita akan lihat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Oke, Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Kalau sudah mendapat, mari kita baca silih berganti. Saya ayat 1, jemaat ayat 30, saya 31, jemaat 32. Demikian sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan minta pertolongan Tuhan untuk membimbing kita. Bapa yang di surga, Bapa, hari ini, pagi ini, saat ini, kami bukan secara pribadi, namun secara berjemaat Tuhan, datang menghadap kepada Engkau dalam doa. Dan sebagai tubuh-Mu, tubuh Kristus di atas muka bumi ini, kami memohon Engkau yang akan menyertai kami dan menerangi kami pada saat ini dengan firman-Mu, sehingga kami memahaminya dan kami dapat melakukannya. Tolong Tuhan agar segenap pembahasan yang kami lakukan, semua firman Tuhan yang kami pelajari, dapat kami pahami dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, dan kami dapat melakukannya. Sekali lagi kami berdoa dan kami yakin Engkau mendengarkan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melanjutkan di sini tentunya kalau Anda sudah mengikuti khotbah-khotbah di Grafe ini, bahwa kita sedang membahas Injil Matius dan kita sudah sampai di pasal 13. Dan di pasal 13 ini Tuhan Yesus meresponi penolakan bangsa Israel terhadap dirinya. Yang tercatat, didokumentasikan bahwa para pemimpin, para penatua, para imam-imam, mereka menolak Yesus. Sedikit ada yang menerima memang, tapi secara nasional, secara keseluruhan mereka menolak dia. Sehingga akhirnya Tuhan mulai mempersiapkan murid-muridnya mengenai suatu rahasia kerajaan sorga. Sesuatu yang belum disingkapkan sebelumnya. Di perjanjian lama belum dinyatakan dengan terang, yaitu bahwa akan ada suatu masa di mana bangsa Israel menolak, dan akhirnya Injil itu malah diberitakan di bangsa-bangsa lain. Itu adalah masa gereja kita saat ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkan itu. Kita sudah melihat 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah penabur yang menabur benih, dan di situ Tuhan memberitahu bahwa Dia, Yesus Kristus sendiri, Tuhan sebagai penabur, Dia mulai menyampaikan Injil kebenaran. Dan kemudian manusia harus membuat respon. Kebanyakan manusia menolak.
Ada yang karena hatinya keras, ada yang karena hatinya tipis seperti tanah yang tipis, ada yang hatinya sudah dipenuhi dengan semak belukar. Mereka menolak, mereka tidak menerima benih kebenaran itu, namun ada yang akan berbuah, yang ada menerima itu adalah perumpamaan pertama. Nah, perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus memperingatkan lagi bahwa selain benih kebenaran yang ditabur, ada juga benih yang lain yang ditabur, ada benih kesesatan yang ditabur. Sehingga akhirnya bukan hanya gandum yang tumbuh, namun juga lalang. Nah, itu menjadi peringatan dari Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan melanjutkan sini. Hari ini kita akan melihat dua perumpamaan sekaligus. Perumpamaan ketiga dan perumpamaan keempat. Dan saya memberikan judul khotbah saya pada hari ini adalah burung dan ragi di dalam rahasia kerajaan sorga. Burung dan ragi. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, yaitu perumpamaan ketiga kita akan melihat di sini. Ada suatu pelajaran yang indah. Tuhan Yesus ingin memperingatkan selanjutnya lagi apa yang akan terjadi di dalam masa gereja lokal ini. Dan dia memakai suatu perumpamaan. Perumpamaan ini kembali ada menabur. Kita lihat di ayat 31, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi katanya, yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Biji sesawi. Ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan kita melihat di sini bahwa banyak orang memahami ini sebagai suatu pengajaran bahwa kerajaan sorga atau masa gereja ini akan dimulai dengan kecil, namun kemudian akan bertumbuh dengan pesat. Dimulai dengan orang yang sedikit, dimulai dengan permulaan yang sederhana, namun akan menjangkau begitu banyak orang dan akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Banyak orang menafsirkannya seperti itu. Dan itu baru setengah benar, saudara kasih Tuhan. Penafsiran seperti itu baru setengah benar dan justru kehilangan inti dari perumpamaan ini sebenarnya. Coba kita perhatikan beberapa hal. Pertama, saya ingin menjawab dulu para kritik. Ya, para kritik, mungkin orang liberal, mungkin orang ateis, mungkin orang sekuler yang memakai perumpamaan ini untuk menyerang Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus tidak tepat secara ilmiah. Nah, mereka berkata begini, Tuhan Yesus berkata, ayat 32, biji sesawi, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Lalu mereka mulai mempermasalahkan secara saintifik. Mereka mulai cari, ada benih lain yang lebih kecil lagi. Ada mereka cari lagi entah tumbuhan apa yang benihnya lebih kecil daripada biji sesawi. Lalu mereka ingin berkata bahwa Tuhan Yesus salah secara saintifik di sini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang di luar konteks. Kalau kita ingin memastikan seseorang bicara soal apa, kita harus memerhatikan konteksnya. Kalau saya bilang misalnya di antara jemaat kita yang paling kecil di sini, misalnya saya katakan begini. Lalu mungkin orang bilang, loh ada lagi yang lebih kecil yang lain di luar loh. Saya kan sedang bicara konteksnya adalah jemaat ini misalnya. Yang paling kecil siapa? Jadi ada konteksnya, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus di sini sedang berbicara mengenai konteks orang Yahudi menanam sesuatu. Orang Yahudi menanam sesuatu dari semua yang ditanam oleh orang Yahudi, semua sayur-sayuran yang ditanam oleh orang Yahudi, memang yang bijinya paling kecil adalah biji sesawi. Tuhan Yesus sedang tidak bicara mengenai di hutan Amazon mana, di situ ada biji apa, segala macam. Bukan itu yang sedang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi, sekali lagi, tidak ada suatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tuhan kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, biji sesawi memang adalah biji sayur yang sangat kecil. Yang paling kecil dari antara yang ditanam oleh orang Yahudi di sini. Ya. Dan biji sesawi itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Biji sesawi itu biji yang paling kecil, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Memang ketika Injil mulai, ketika gerakan Kristen mulai, itu gerakan kecil. Itu gerakan yang sederhana. Waktu Tuhan Yesus lahir saja, dia adalah raja segala raja. Tetapi Tuhan sengaja menyembunyikannya. Hanya ada malaikat yang mengumumkan kepada gembala di padang. Tuhan hanya kirim 3 orang majus untuk kasih persembahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi dunia pada umumnya tidak tahu siapa dia. Dunia mengabaikan dia dan Yesus Kristus tidak tumbuh di istana. Dia tidak besar menjadi pangerannya Herodes atau lain sebagainya. Oh tidak, jauh dari itu. Dia tumbuh sebagai orang biasa.
Dan kemudian dia mulai mendapat pengikut, pengikutnya sedikit, saudara yang kasih Tuhan. 12 rasul, bahkan sampai dengan Yesus Kristus mati, disalib dan sebagainya, pada hari Pentakosta yang berkumpul ada 120 orang saja. 120 orang saja yang mulai di situ sebagai jemaat Yerusalem. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari permulaan yang sangat kecil itu, kemudian Injil merebak. Injil kemudian menjadi sesuatu yang terus dikumandangkan, rasul-rasul dengan penuh keberanian, jemaat mula-mula. Makanya kita selalu bisa belajar dari situ. Kita sudah lebih dari 120 orang di sini. Jemaat Yerusalem dimulai 120 orang. Tetapi mereka memiliki keyakinan akan Injil. Mereka hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka mengubah dunia. Mereka mengubah dunia sampai-sampai kira-kira 20 tahun setelah itu saja, ketika Paulus menulis surat Korintus, dia sudah bisa berkata, aku mau mencari tempat lain yang belum diberitakan Injil oleh orang. Kepada jemaat Roma dia berkata, aku mau lewat dari kalian. Aku mau pergi ke Spanyol di mana orang belum memberitakan Injil. Aku tidak mau memberitakan Injil di tempat orang sudah memberitakan Injil. Itu kata Paulus, demikian luasnya Injil sudah diberitakan. Dan ini menggambarkan apa yang dikatakan di sini, bahwa biji sesawi itu dimulai dari permulaan yang kecil, lalu dia bertumbuh menjadi sayuran yang paling besar katanya, di antara yang lain. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi itu baru setengah ceritanya. Kebanyakan komentator, kebanyakan orang stop sampai di sana. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita memperingatkan akan sesuatu yang akan terjadi. Kita melihat di sini, ayat yang ke-32. Tadi kita berhenti di setengah. Ya, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Perhatikan kalimat selanjutnya. Bahkan menjadi pohon. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, sayur dengan pohon itu dua hal yang berbeda. Saya yakin kita tahu itu. Ya, saya yang tidak tahu pohon-pohonan pun tahu. Sayur dan pohon itu pasti dua hal yang berbeda. Sayur itu tumbuhannya sebesar-besarnya sayur, itu letaknya di tanah. Sebesar-besarnya sayur. Tetapi pohon ini sesuatu yang sudah berbeda, saudara. Pohon itu sifatnya berbeda, penuh dengan sayur. Anda mau ambil sayur apapun lah, sayur bayam, sayur kangkung, sayur tomat, sayur apapun, itu beda dengan yang namanya pohon. Pohon itu dia ada strukturnya. Pohon itu dia ada batang pohon, ada kulit pohon. Ya, kalau kita belajar biologi ini berbeda, strukturnya sama sekali berbeda. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, bahwa adalah biji sesawi ini, dia mengalami suatu perubahan sifat di sini. Perubahan sifat. Dan dia menjadi pohon. Dari sayur berubah menjadi pohon. Di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, pohon itu ada banyak dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan sesuatu juga. Pohon itu dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan kerajaan. Israel dulu sering digambarkan sebagai pohon oleh Tuhan. Dia digambarkan sebagai pohon zaitun oleh Tuhan. Dan berbagai pohon yang lain. Digambarkan sebagai pohon ara dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran pohon. Dan ada satu lagi gambaran pohon yang sangat jelas di dalam Alkitab, di dalam kitab Daniel, yang detailnya sangat mirip dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Coba kita buka Daniel. Daniel pasalnya yang keempat. Daniel pasalnya yang keempat. Ayatnya, kalau Anda baca pasal ini, Nebukadnezar mendapatkan penglihatan dari sorga. Coba kita lihat dari ayat 10. Daniel pasal 4 ayat 10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat dari ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya, apa katanya? Bersarang burung-burung di udara. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Dan ketika ditafsirkan oleh Daniel, mimpi Nebukadnezar ini, karena Nebukadnezar bingung apa maksudnya, Daniel berkata bahwa pohon ini adalah
Nebukadnezar sendiri. Pohon ini adalah kerajaan Babel, saudara yang kasih Tuhan. Pohon ini adalah kerajaan Babel, Nebukadnezar sendiri, di mana dia bagaikan pohon yang tinggi, binatang-binatang berlindung padanya, burung-burung bernaung pada dahan-dahannya. Jadi kita melihat bahwa pohon di dalam perjanjian lama dipakai untuk menggambarkan kerajaan, entah itu kerajaan Israel, atau dalam kasus Daniel di sini adalah kerajaan Babel. Dan coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasalnya yang ke-13 di sini. Kita bandingkan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa biji sesawi itu lebih besar daripada semua sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, kebanyakan komentator yang saya baca, kebanyakan orang yang mencoba menjelaskan ini, menganggap ini sebagai hal yang positif. Kalau Anda membaca banyak penjelasan tentang perumpamaan ini, kebanyakan orang menganggap ini perkembangan yang positif. Mereka anggap bahwa, oh ini berarti kerajaan sorga, atau istilahnya Injil, atau istilahnya kekristenan, itu akan meluas, akan menjadi sesuatu yang besar, dan kemudian akan mendominasi dunia ini, dan kemudian akan menjadi hal yang bagus, yang indah, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang menjelaskannya seperti itu, saudara. Tetapi itu tidak memperhatikan detil-detil dalam perumpamaan ini, dan tidak juga memperhatikan bahwa ini adalah lanjutan dari perumpamaan sebelumnya. Saudara, ini adalah perumpamaan ketiga dari seri perumpamaan Tuhan Yesus. Dan burung sudah pernah disebut oleh Tuhan. Kapan burung disebut oleh Tuhan? Di perumpamaan yang pertama. Anda masih ingat di perumpamaan pertama, ada seorang penabur yang menaburkan benih yang pertama jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Dan apa yang terjadi di situ? Datanglah burung. Datanglah burung dan mematuk habis benih itu. Jadi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, burung bukanlah hal yang positif. Bahkan Tuhan Yesus kemudian menafsirkan perumpamannya sendiri dan berkata burung itu adalah iblis yang datang dan kemudian merebut firman itu dari hati manusia. Sehingga adalah suatu hal yang aneh kalau kita sampai kepada perumpamaan yang ketiga, lalu Tuhan Yesus memakai gambaran yang sama, yaitu burung, lalu kita menganggapnya ini sebagai hal yang positif. Tidak, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus di sini sedang memperingatkan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, bahwa jemaat-jemaatnya yang dia mulai dengan kecil, akan tumbuh, dan tumbuh itu bagus sampai selama dia tidak berubah sifat. Ditaburkan biji sesawi, dia tetap menjadi sesawi yang besar, itu sudah bagus sampai di situ. Namun Tuhan Yesus memperingatkan bahwa kemudian akan terjadi perubahan sifat. Akan ada gereja-gereja yang berubah sifat. Dan akhirnya bergabung dan menjadi negara bahkan. Sebagaimana pohon digambarkan dalam perjanjian lama sebagai negara. Negara yang mendominasi. Israel digambarkan sebagai pohon, Babel digambarkan sebagai pohon. Dan kita melihat bahwa dalam perkembangan sejarah, akhirnya ada gereja yang bergabung dengan negara. Sehingga dia berubah sifat. Yang tadinya jemaat adalah eklesiaku, kata Yesus Kristus. Yang gereja yang tadinya adalah kumpulan orang-orang yang percaya saja. Namun ketika gereja itu bergabung dengan negara, maka apa yang terjadi? Maka gereja itu bukan lagi orang percaya saja, melainkan semua warga negara itu menjadi warga gerejanya juga. Maka akhirnya gereja tersebut mengharuskan baptisan bayi. Siapapun anggota negaranya, kalau lahir, dibaptis. Bukan dibaptis, malah dipercik. Dipercik sebagai bayi. Masuk menjadi anggota negara, sekaligus masuk menjadi anggota gereja. Sehingga gereja berubah sifat. Yang tadinya adalah suatu entitas rohani, menjadi suatu entitas politik, saudara Tuhan. Yang tadinya adalah suatu kumpulan orang percaya saja, sekarang menjadi kumpulan campur aduk. Dan terjadi penyelewengan sifat. Terjadi korupsi, saudara yang kasih Tuhan. Dari sifat jemaat yang sejati itu.
Oh, ini terjadi di banyak sekali gereja yang bergabung dengan negara. Ketika kerajaan Bizantium pecah dari Roma, Roma itu pecah. Roma Timur, Roma Barat. Dan Roma Timur akhirnya dikenal sebagai Bizantium. Dan mereka di situ bergabung dengan gerejanya, akhirnya menjadi gereja ortodoks, dikatakan di situ. Bergabung menjadi gereja negara di situ. Ketika reformasi dilakukan bahkan, gereja Inggris memisahkan diri dari Roma, memisahkan diri, akhirnya menjadi namanya gereja Inggris, bergabung dengan negara di situ. Ada banyak. Ketika Luther membuat reformasi, akhirnya dia menggabungkan gereja Lutheran dengan pemerintahan Jerman. Tetapi contoh yang paling tegas dan jelas, contoh perubahan sifat yang paling tegas dan jelas, tidak lain dan tidak bukan adalah gereja yang bergabung dengan negara Romawi. Gereja yang bergabung dengan negara Romawi itu, yang berpusat di Roma itu, adalah contoh gereja yang berubah sifat. Berubah sifat sehingga akhirnya menjadi gabungan, menjadi suatu entitas politik. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu terjadi. Sejarah mencatatnya. Akhirnya gereja menjadi penuh kuasa. Akhirnya mereka mengajarkan pemercikan bayi. Akhirnya semua anggota negara harus dipercik, harus masuk menjadi anggotanya. Begitu lahir menjadi warga negara, masuk menjadi warga gereja juga. Dan ketika ada yang bertentangan dengan dia, maka dia memiliki kuasa pemerintah untuk memaksa mereka masuk, katanya. Alasannya adalah daripada mereka masuk neraka, saya paksa mereka masuk ke dalam aku. Sehingga akhirnya dilancarkanlah inkuisisi. Dilancarkanlah. Ada kaum yang memberontak. Kaum Waldensis tidak mau ikut, paksa. Kaum Donatis tidak mau ikut, paksa. Kaum Anabaptis tidak mau ikut, paksa. Saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya, apakah itu jemaat Tuhan? Apakah itu lagi jemaat Tuhan? Dia sudah berubah sifat. Dan segala jenis burung, segala jenis burung datang bersarang kepadanya. Ini bukan hal yang positif. Saya bukan tidak suka burung, saudara. Burung itu indah. Pak Soento ada lovebird di belakang, kalau ada yang belum lihatnya. Lihat di kandangnya itu. Burung itu hal indah, tapi kita harus lihat, dalam perumpamaan ini, burung dipakai secara negatif. Ketika ada benih yang datang, dipatuk oleh burung. Dan ketika biji sesawi ini berubah sifat menjadi pohon, mestinya sayur, dia berubah menjadi pohon sehingga burung datang ke atasnya. Apa yang akan terjadi kalau orang mau tanam lagi biji sesawi yang berikutnya? Ini dipatuklah sama si burung itu. Dipatuklah oleh si burung itu karena dia sudah bernaung di bawah pohon itu. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Bahkan dulu di Eropa, dia menjadi negara terkuat bahkan. Di Eropa itu dulu ketika kerajaan Romawi akhirnya runtuh sekitar tahun 500-an. Kerajaan Romawinya runtuh, saudara. Terpecah menjadi negara-negara Eropa sekarang. Mulai menjadi Perancis, walaupun namanya belum Perancis waktu itu. Lalu Jerman, walaupun belum disebut Jerman waktu itu. Lalu Itali, lalu Inggris dan sebagainya. Mereka pecah menjadi negara-negara kecil. Tetapi yang menaungi mereka masih disebut sebagai the Holy Roman Empire. The Holy Roman Empire itu, penguasanya adalah kepala gerejanya. Dan dia bahkan berhak untuk mencopot gelar raja. Raja Spanyol mulai membangkang ini, bisa dia copot. Raja Jerman mulai nggak benar, bisa dia copot. Karena dia sudah berubah sifat. Dia bukan lagi sebagai suatu entitas rohani, melainkan sebagai suatu entitas politik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya terjadi penyimpangan demi penyimpangan. Burung-burung terbang masuk ke dalamnya. Apakah hari ini masih ada? Sisa-sisanya masih banyak. Sisa-sisanya masih banyak. Ketika
Banyak gereja berusaha keluar dari sistem itu. Mereka kepalang tanggung. Mereka kepalang tanggung, mereka tidak kembali lagi kepada sifat yang sejati. Tetapi mereka meniru sistem hierarkinya. Suatu gereja yang merupakan suatu kerajaan akhirnya dikopi keluar. Walaupun tidak persis seperti itu, tapi versi mininya. Itu apa? Sinode. Sinode itu kan gereja di dalam suatu kerajaan sebenarnya. Suatu kerajaan gereja sebenarnya. Itu adalah sinode, saudara. Anda baca di dalam Alkitab, tidak ada sinode. Tidak ada sinode di dalam Alkitab. Tidak ada gereja yang satu membawahi gereja yang lain. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Tadi malam bersama dengan Gembala Dance, saya ada ulas di Zoom di situ. Sifat dari gereja baptis. Dan kita bilang bahwa Tuhan mengajarkan kepala dari jemaat adalah Kristus. Kepala dari jemaat adalah Kristus. Bukan negara, bukan gereja lain, bukan yang lain-lain. Kepala dari gereja adalah Kristus. Kepala dari jemaat adalah Kristus. Makanya ketika jemaat Yerusalem ada kesusahan, dia tidak punya bawahan untuk bikin apa, tapi tidak. Tapi gereja-gereja lain sebagai saudara membantu, menyumbang. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, ayo sumbang untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Yerusalem. Dia tidak berkata itu adalah induknya. Dia tidak berkata bahwa itu adalah markasnya, tidak. Dia berkata ada orang-orang kudus di Yerusalem butuh bantuan kita. Mari kita kasih bantuan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus mengirim surat kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu, ada 7 jemaat. Efesus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, dan lain sebagainya. Tuhan tidak memberikannya kepada sinode. Tapi Tuhan berurusan langsung dengan jemaat masing-masing. Jemaat Efesus, kamu sudah bagus dalam hal ini, kamu harus bertobat dalam hal ini. Kepala langsung bicara dengan tubuh. Jemaat Sardis, kamu salah dalam hal ini. Kepala berbicara langsung kepada tubuh. Tidak ada Tuhan bicara sama koordinator wilayah. Itu dikumpulkan itu yang Efesus ini Smyrna semua dikumpulkan, saya mau kasih briefing. Tidak ada. Oh, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan hal ini. Dalam perumpamaan ini Tuhan sudah singkapkan. Tetapi begitu banyak orang tidak bisa melihatnya. Kenapa saya katakan tadi kebanyakan komentator melihat ini sebagai hal yang positif saja. Mereka tidak melihat ada suatu korupsi sifat di sini. Kenapa? Karena mereka sendiri kebanyakan berada dalam sistem itu, saudara. Kebanyakan komentator berada dalam sistem itu, maka mereka tidak bisa melihatnya. Mereka bukan berada dalam jemaat Tuhan yang benar. Oleh karena itu sangat penting sekali berada dalam jemaat yang benar untuk bisa mengetahui seluruh kebenaran. Anda baca dalam kitab Wahyu, 7 kali Tuhan berkata apa? Roh berbicara kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang mempunyai telinga, baiklah dia mendengar. Roh berfirman kepada jemaat-jemaat. Tuhan merancang sedemikian rupa sehingga orang-orang yang berada dalam jemaat-jemaatnya lah yang bisa mengerti seluruh kebenaran Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Coba kita lihat kembali di sini di dalam Matius. Matius pasal 13. Biji sesawi yang kemudian berubah bentuk di sini menjadi pohon. Hari ini begitu banyak gereja berubah menjadi sistem kerajaan, sistem politik. Bahkan ada juga gereja yang menjadi sistem bisnis. Menjadi sistem bisnis. Akhirnya menjadi sinode dengan sistem bisnis menjadi seperti franchise. Buka cabang. Tapi kalau pakai nama saya, kamu harus setor, katanya. Kemarin barusan saya ngomong dengan seorang saudara, ya, katanya ada gereja yang melepas nama. Namanya puluhan tahun sudah pakai gereja ini, katanya. Tapi akhirnya dilepas namanya. Kenapa? Nggak mau bayar iurannya, katanya. Oh, rupanya pakai nama bayar iuran, gitu ya. Jadi itu seperti franchise. Kalau bisnis wajar, saudara. Saya mau buka McDonald, gitu kan? Saya bayar ke franchise McDonald. Kalau saya nggak mau bayar lagi, saya ubah aja jadi McDonald, misalnya, gitu kan? Cuman nggak tahu orang masih mau datang nggak, gitu. Ya. Jadi gereja juga seperti itu. Wow, kita bilang. Ini gereja berubah sifat.
Mestinya dia sesuatu yang rohani, berubah menjadi sesuatu yang politik, berubah menjadi sesuatu bisnis bahkan. Tapi ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan kita harus memperhatikan hal ini. Coba kita lihat lagi yang selanjutnya. Kita masuk kepada perumpamaan yang keempat. Ini melanjutkan. Perumpamaan yang keempat. Kalau perumpamaan yang pertama, biji sesawi berubah menjadi pohon. Burung-burung datang, bersarang di sana. Perumpamaan yang kedua, kita melihat dari ayat yang ke-33. Hal kerajaan sorga itu sumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya juga merasa sangat heran bahwa begitu banyak komentator, begitu banyak orang yang mencoba menjelaskan perumpamaan ini, menganggap ini hal yang positif lagi. Mereka bilang, wah inilah sama dengan perumpamaan ketiga tadi, inilah perkembangan gereja. Seperti kalau roti dikasih ragi itu memuai. Memang benar. Roti dikasih ragi itu dia memuai, menjadi besar gitu. Itu memang benar. Lalu mereka bilang itu menggambarkan gereja yang membesar, ya, gereja yang bertambah sukses, lain sebagainya. Nah, penafsiran seperti itu sama sekali tidak mencoba melihat di dalam Alkitab ragi itu apa. Di dalam Alkitab ragi itu apa? Di dalam Alkitab ragi adalah simbol dari dosa. Di dalam Alkitab ragi adalah simbol dari kesalahan. Di dalam Alkitab ragi adalah simbol dari korupsi, saudara yang kasih Tuhan. Dan memang benar. Ragi itu apa? Banyak orang mungkin tidak tahu. Dulu saya juga nggak tahu ragi apa, karena saya nggak pernah bikin roti gitu. Tapi belakangan saya pelajari, ragi itu apa gitu ya. Ragi itu semacam zat, biasanya itu dia pakai jamur, semacam jamur atau apa yang ditambahkan ke roti. Tujuannya adalah supaya dia melakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini sebenarnya adalah proses pembusukan. Jadi dia melakukan fermentasi di situ, sehingga tepung itu menjadi lebih lunak. Menjadi lebih lunak, dan kemudian proses fermentasi itu juga menimbulkan oksigen. Sehingga akhirnya kalau Anda lihat kebanyakan roti yang Anda makan itu kopong-kopong. Itu bagus, untuk lezatnya sih bagus. Daripada Anda gigit itu keras banget. Kalau roti yang nggak dikasih ragi itu, Anda gigit itu, wah. Tapi itulah tepung sejati gitu. Itulah tepung murni sebenarnya. Anda gigit gitu kan, wah. Tapi kalau dia mau bikin enak, dia kasih ragi. Dia kasih ragi, dia akan jadi lembut. Dia ada proses fermentasi di situ, sehingga ada udara, gelembung-gelembung udara di situ, sehingga rotinya mengembang, ya, dan dimakannya lembut. Gitu. Dimakannya lembut. Ya. Jadi roti yang dikasih ragi ini menarik secara duniawi, mudah diterima oleh dunia, tetapi sebenarnya tepung murninya ini sudah difermentasi dan sudah tercampur di situ. Sudah tercampur. Ini bukan hal yang positif. Ini bukan perkembangan positif yang Tuhan Yesus sedang katakan di sini. Ini adalah perkembangan yang sangat negatif. Perkembangan apa, saudara kasih Tuhan? Lalu kenapa disebut di sini? Coba kita lihat lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Tepung terigu 3 sukat lagi dikatakan di sini. Apa itu tepung terigu 3 sukat? Kenapa 3 sukat? Ini kan? Ternyata ketika kita cek di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ada memperingatkan tentang 3 jenis ragi. 3 jenis ragi yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat apa saja. Yang pertama adalah ragi Farisi. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 16. Ayat 6. Matius 16 ayat 6. Tuhan Yesus berkata apa di sini? Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kita lihat yang pertama dulu, nanti Saduki belakangan.
Ragi orang Farisi. Ini adalah yang pertama yang Tuhan Yesus peringatkan. Ragi orang Farisi ini apa? Tuhan Yesus ada kasih tahu kita. Kita buka lagi di Lukas 12. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Ragi Farisi itu apa maksudnya? Lukas pasal 12 ayatnya yang pertama. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu apa? Kemunafikan orang Farisi. Jadi, ragi orang Farisi, yang pertama dan terutama adalah kemunafikan. Ya, kemunafikan. Tuhan Yesus pernah bilang, sebenarnya, orang Farisi ngomong apa, kalian ikutin aja, itu kebanyakan yang mereka omongin itu bagus-bagus semua. Cuman Tuhan Yesus bilang, jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Karena mereka cuma bisa ngajar, nggak bisa melakukan. Ya, mereka itu sangat keras terhadap hukum. Harus begini, taat hukum, taat hukum. Tuhan Yesus, sebenarnya bagus. Cuman mereka munafik. Mereka mengajarkan begini, sendirinya nggak bisa sebenarnya. Sendirinya tidak melakukan. Gitu. Kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan orang Farisi. Dan kalau kita kaitkan dengan perumpamaan yang ketiga tadi, ketika gereja menjadi besar sedemikian rupa, bahkan bergabung dengan negara, yang tadinya dianiaya, tadinya orang Kristen dianiaya oleh kaisar, tadinya dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, oleh pretorium dan lain sebagainya, sekarang kaisarnya Kristen. Maka mulai banyak orang yang mau menjadi Kristen, tapi bukan dengan motivasi yang murni. Mereka mau menjadi Kristen bukan dengan karena mereka benar-benar percaya Yesus. Motivasi mulai berubah, saudara. Akhirnya menjadi munafik. Akhirnya mereka mengikut Yesus karena mengejar keuntungan, mengejar hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materi. Yang hari ini terus dikumandangkan. Ya, hari ini di Indonesia tidak ada gereja negara. Tapi di Indonesia banyak gereja yang mengajarkan orang untuk mencari Tuhan karena motivasi yang duniawi. Kalau kamu mau percaya Yesus, lihat nih. Di gereja kami ada banyak konglomerat. Dia akan bersaksi. Bersaksinya bukan seperti dia Kenjaya tadi, bahwa hidupnya berubah. Bahwa tadinya dia adalah orang yang mabuk-mabukan dan sebagainya. Bukan, bersaksinya adalah sebelum saya percaya Yesus, uang saya sedikit. Setelah saya percaya Yesus, uang saya mendadak banyak. Gitu. Itu sudah seperti investasi bodong, saudara. Ya. Ya. Itu mesti tanya dulu, udah di daftar OJK belum? Gitu. Ya. Jadi akhirnya motivasinya menjadi dipertanyakan. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, hati-hati. Hati-hati akan ragi. Dan Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga, di masa jemaat ini akan ada orang yang mengambil ragi, dia masukkan ke dalam tepung 3 sukat, dia aduk-aduk sampai hamil seluruhnya. Dan Tuhan peringatkan, yang pertama ragi orang Farisi. Motivasi, kemunafikan. Yang kedua, ragi yang kedua yang Tuhan Yesus peringatkan adalah ragi orang Saduki. Coba kita lihat lagi tadi di Matius 16. Ya. Tadi kan dibilang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Di sini ya. Lalu Tuhan Yesus jelaskan di ayatnya yang ke-11. Masih di Matius 16 ayat 11. Karena murid-murid dia tadinya berpikir dia ngomongin ragi beneran, roti beneran. Tapi di ayat 11 dan 12 Yesus berkata, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Ini Matius 16 ayat 11 ya. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran Farisi, tadi kita sudah katakan, itu paling berbahayanya adalah dalam kemunafikannya. Tetapi pengajaran Saduki yang paling berbahayanya adalah dalam kesesatannya. Siapa itu kelompok Saduki? Anda baca lagi dalam Alkitab, kita tidak akan buka. Orang Saduki adalah, boleh dibilang adalah kelompok liberalnya Yahudi waktu itu.
mereka adalah kelompok yang tidak percaya ada kebangkitan. Sampai pernah ada satu orang yang mau jebak Tuhan Yesus pakai andai-andai ada perempuan yang nikah, lalu suaminya mati, menikah dengan saudaranya, suaminya mati lagi, menikah dengan saudaranya sampai 7 kali katanya gitu ya. Itu kalau seperti itu perlu diselidiki juga wanitanya pakai sianida atau enggak gitu kan. Tapi dia menikahi ini satu persatu, ini saudara ini 7 saudara mati semua. Lalu mereka bilang bahwa kalau ada kebangkitan, maka saat kebangkitan perempuan ini istrinya siapa gitu. Ya. Istrinya siapa? Jadi orang Saduki adalah orang yang tidak percaya ada kebangkitan, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada roh. Malah kita bisa bertanya, ya sebenarnya kamu percaya ada Tuhan atau enggak sih gitu. Ya, karena semua itu dia nggak percaya gitu. Ya. Jadi ragi orang Saduki yang paling berbahaya adalah kesesatan mereka. Ya. Kesesatan mereka. Dan yang luar biasanya adalah bahwa kelompok Saduki pada waktu itu mendominasi keimaman. Jadi rata-rata imam, mulai dari imam besar zaman Tuhan Yesus adalah si Kayafas. Ya. Kayafas dan orang terdekat dia adalah golongan Saduki. Anda bisa bayangkan, imam besar Yahudi itu kayak pemimpin tertinggi agama mereka. Pemimpin tertinggi agama mereka itu sesat, saudara. Ya. Anda bisa bayangkan. Ya. Anda bisa bayangkan betapa terpuruknya kondisi rohani mereka pada waktu itu. Ya. Kalau pemimpin tertingginya saja sudah sesesat itu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan bahwa, ya, hati-hati dengan ragi Farisi, ragi Saduki. Kemunafikan, pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Dan Tuhan Yesus memperingatkan bahwa nanti dalam perjalanan sejarah, ragi-ragi ini akan dimasukkan dan mengkamiri kekristenan, mengkamiri yang menyebut dirinya gereja-gereja. Dan memang kesesatan sudah melanda. Kesesatan sudah melanda di mana-mana. Melalui berbagai hal yang terjadi. Oh saudara. Bahkan banyak sekali gereja yang tidak lagi berkata Alkitab adalah otoritas dia yang tertinggi. Mereka berkata, oh Alkitab, oke itu satu katanya. Tradisi harus sama. Keputusan Paus, keputusan Patriark itu juga sama. Ada banyak yang berkata demikian. Nah, kita bilang, bagaimana bisa sampai kepada kebenaran? Bagaimana bisa sampai kepada kebenaran? Satu persatu kita bisa melihat. Doktrin keselamatan, kacau balau. Ada yang mengajarkan kita harus sempurna dulu, baru bisa masuk surga. Perlu ditanya dulu, kamu sudah sempurna belum? Bagaimana? Harus sempurna dulu masuk surga, yang bicara itu sudah sempurna belum? Sampai-sampai dia berkata apa? Barang siapa memastikan dirinya pasti masuk surga, dia akan terparkir di neraka. Kan dia ada ngomong gitu, kalau nggak salah. Waduh, kita bilang. Ya. Padahal Rasul Yohanes bilang apa? Rasul Yohanes bilang, coba kita buka. Ya. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada kepastian, saya memiliki hidup yang kekal. Wah, pakai berarti Rasul Yohanes terparkir di neraka, saudara. Dia bilang, saya lebih percaya Alkitab. Saya lebih percaya Alkitab. Karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Ragi akan dimasukkan dan akan mengkamiri semua itu sampai habis, sehingga orang Kristen harus makin waspada dan makin waspada. Kita tidak bisa berkata, oh ini gereja. Kalau di abad Paulus masih bisa. Oh ini adalah jemaat Tuhan, jemaat Filipi, ya ada kebenaran di situ. Tetapi Tuhan berkata akan datang waktunya, akan dikamirkan. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan, oh ini gereja, pasti ada kebenaran. Belum tentu. Kita harus uji. Uji segala sesuatu. Pegang yang benar. Apalagi ragi yang ketiga. Tadi saya bilang ada 3 ragi yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Ragi yang ketiga
Kita buka Markus 8 ayat 15. Ragi Farisi, ragi Saduki. Dan Tuhan Yesus ada memperingatkan tentang ragi yang ketiga. Markus 8 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi, tadi sudah, dan ragi Herodes. Ragi Herodes. Jadi 3 ragi yang Tuhan peringatkan. Ragi Farisi, kemunafikan. Ragi Saduki, kesesatan. Ragi Herodes, katanya. Herodes. Ya. Ada apa dengan Herodes? Saudara, apa itu ragi Herodes? Apa yang terkenal mengenai Herodes di Alkitab di sini? Ini Herodes ada beberapa. Ada Herodes yang mencoba membunuh Tuhan Yesus. Itu beda lagi. Itu sudah mati. Nah, Herodes yang Tuhan Yesus bicarakan di sini adalah Herodes yang anaknya, yang memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Dan kenapa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya? Karena Yohanes menegur dia. Yohanes menegur dia karena dia menyerobot istri saudaranya. Istri saudaranya. Diambil, Yohanes bilang, kamu tidak benar melakukan itu dosa. Marah dia. Dipenjarakan. Mungkin waktu itu pakai undang-undang ITE atau apa, nggak tahu lah gitu ya. Atau ini, penistaan gitu ya. Dah, berapa tahun kamu masuk di situ. Tetapi Herodes adalah seorang raja yang tidak peduli dengan hukum Tuhan. Seorang raja yang bergelut di dalam dosa. Seorang raja yang tercatat jahat tetapi menikmati hidupnya. Kita baca waktu dia ulang tahun apa yang dia lakukan. Dia membuat pesta. Dan kalau misalnya Yohanes Pembaptis baik-baik sama Herodes, mungkin dia diundang di pesta itu. Karena kita baca Herodes ini rupanya sangat senang melihat mukjizat. Sampai-sampai waktu Tuhan Yesus mau disalib itu dikirim ke dia, Herodes berpikir Tuhan Yesus mau bikin mukjizat buat dia. Dianggap Tuhan Yesus itu kayak tukang sulap. Jadi kalau misalnya Yohanes Pembaptis baik-baik sama dia, Yohanes Pembaptis pasti diundang itu di pestanya Herodes. Tapi enggak, sambil dia berpesta, Yohanes di dalam penjara, lalu anak tirinya nari-nari menyukakan hati dia, akhirnya dijanjikan mintalah apa saja, lalu dia minta kepala Yohanes. Akhirnya dia penggal Yohanes. Herodes seorang raja yang tidak peduli dengan hukum Tuhan, yang bergelut di dalam dosa. Tuhan Yesus berkata, berhati-hatilah dengan ragi Herodes di sini. Ragi Herodes. Ini adalah dosa, kenikmatan dosa, kenikmatan dunia ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata 3 ragi yang Tuhan Yesus peringatkan dengan 3 sukat, jadi cocok. Makanya ternyata sudah benar yang dibuat oleh GBI Agrave kita. Kita bilang apa? Harus ada purest motivation. Ini menangkal raginya Farisi. Highest morality. Ini menangkal ragi Herodes. Biblical doctrine. Ini menangkal raginya Saduki. Untuk melawan kemunafikan, melawan dosa, dan melawan kesesatan. 3 sukat tepung di sini. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini akan dimasukkan ragi. Ini akan dikambirkan. Dan Tuhan Yesus memperingatkan kepada semua murid-muridnya, waspada. Waspada. Nah, mungkin kita bertanya, wow, ternyata Tuhan sudah menubuatkan banyak sekali gereja-gereja yang memakai namanya akan begitu menyimpang, akan berubah sifat, akan menjadi terkamiri lain sebagainya. Kalau begitu jemaat tidak lagi penting hari ini. Kalau begitu kita tidak perlu berjemaat lagi karena jemaat sudah banyak yang kacau balau. Apakah itu kesimpulannya? Oh tidak. Bukan itu kesimpulannya. Melainkan Tuhan Yesus akan menegaskan dalam perumpamaan yang ke-5 dan ke-6 yang akan kita pelajari kali berikutnya, bahwa jemaat yang benar itu adalah sesuatu yang berharga di tengah-tengah semua jemaat yang kacau balau itu.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami diperingatkan oleh firman-Mu. Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan pada saat Engkau mengajar murid-murid-Mu, Engkau memberitahukan tentang pohon yang didatangi burung, tentang tepung yang dikamirkan oleh ragi, adalah untuk memperingatkan kami, agar kami menguji segala sesuatu, berpegang kepada firman-Mu, dan mengikuti yang benar. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, pimpin jemaat-Mu di tempat ini, agar kami tidak berubah sifat, kami tetap adalah eklesia-Mu, menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Dan kami menolak ragi-ragi yang mau masuk untuk mengkhamiri kami. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.